Universitas Mercu Buana Yogyakarta merupakan perguruan tinggi swasta yang berdiri pertama kali dengan nama Institut Pertanian Wangsa Manggala Indonesia, yang kemudian menjadi Universitas Wangsa Manggala di tahun 1986. Kemudian berubah nama menjadi Universitas Mercu Buana Yogyakarta pada tahun 2008. Visi yang ingin dicapai adalah menjadi universitas yang memiliki komitmen untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan cita-cita yang tertanam dalam semboyan Angudi Mulyaneng Bongso, The Pursuit of Excellence. Pengajaran di Universitas Mercu Buana Yogyakarta dilaksanakan dan dikelola oleh fakultas dan program studi pada jenjang sarjana dan pasca sarjana. Meliputi Fakultas Psikologi, Fakultas Agroindustri, Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Komunikasi dan Multimedia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan Pasca Sarjana. Universitas Mercu Buana Yogyakarta berusaha terus mengembangkan diri menjadi universitas yang memiliki keunggulan dalam bidang pendidikan dan penalaran, serta penelitian dan pengabdian masyarakat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sebagai cita-cita untuk mencerdaskan bangsa, sehingga membantu masyarakat mewujudkan kesejahteraannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Agus Slamet, STP, MP, selaku Rektor Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Yang terhormat Bapak Anip Fauzan Rozi, MM, MC, selaku Dekan Fakultas Teknologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Yang kami hormati Bapak Irfan Pratama, Eskom, MM, MCI, selaku Kaprodi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Dan kami hormati Bapak Ozi Surya, STMT, selaku narasumber pada malam hari ini. Beliau sekarang masih menempuh studi S3-nya di AUSI. Beliau juga CEO Founder Studio dan dosen Fakultas Teknologi Informasi Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
serta yang kami hormati teman-teman peserta webinar pada malam hari ini yang insya Allah berbahagia. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada media partner yang telah berkontribusi pada malam hari ini. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya. Sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul melalui Zoom meeting Jumat 26 November dalam kegiatan webinar Insight series keempat dengan topik CV dan karir. Untuk para peserta dimohon menyalakan kameranya ya. Dan untuk format nama underscore instansi kalian. Oke, untuk mempersingkat waktu sebelum acara seminar ini dibuka, maka perkenalkan saya Nadia Syanturi sebagai Master of Ceremony akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan, dan yang kedua, doa, yang ketiga, pemaparan materi sekaligus sesi tanya-jawab, dan yang keempat, sesi dokumentasi, dan yang terakhir adalah penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan sekaligus doa. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, acara yang selanjutnya yaitu acara yang kita nantikan nih, yaitu pemaparan materi sekaligus sesi tanya jawab. Untuk sesi ini saya dipandu oleh moderator kita nih yang sangat luar biasa, yang telah hadir di tengah-tengah kalian, yaitu Kak Afia. Halo Kak Afia. Halo Kak Nadia. Gimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah baik dong. Baik ya maksudnya. Oke, Kak Afia ini adalah mahasiswa aktif Universitas Mercu Buana Yogyakarta, sekaligus anggota Himpunan Mahasiswa Prodi Sistem Informasi. Baik, kepada moderator, saya persilakan untuk memimpin acara selanjutnya. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Kak Nadia Syanturi atas waktu yang telah diberikan. Selamat malam teman-teman semua. Gimana nih kabarnya? Boleh dong on cam dulu nih, biar acara kita berlangsung dengan lancar. Oke, untuk teman-teman semua boleh ya on cam dan gunakan background-nya. Oke, baiklah. Selamat malam teman-teman semua di sini. Baiklah, di sini saya sebagai moderator. Nah, pada kesempatan pada malam hari ini kita akan membahas mengenai CV dan karir teman-teman, di mana kita akan bertemu bersama seorang pemateri yang sangat luar biasa dong tentunya. Setelah mendengar kata CV dan karir nih, tentunya pasti udah nggak asing lagi dong telinga teman-teman semua. Berdasarkan riset nih yang pernah saya temui bersama HRD di luar sana, masih banyak loh di luar sana tuh orang-orang yang ingin internship ataupun melamar kerja masih mengalami kesalahan dalam membuat CV dalam suatu karirnya. Nah, daripada itu kita akan membahas tuntas mengenai CV dan karir bersama pemateri yang sangat luar biasa. Dan tentunya nih kayaknya pemateri kita sudah berada nih di tengah-tengah kita. Selamat malam Pak Ozi. Halo, selamat malam. Oke, gimana nih Pak kabarnya? Baik. Oke, baik kabar Pak baik ya. di sini. Ya. Alhamdulillah. Nampaknya nih Pak, teman-teman semua udah nggak sabar lagi nih mau mendengarkan materi yang sangat luar biasa nih dari pemateri yang luar biasa juga. Oke, baiklah teman-teman semua. Nggak perlu lama-lama lagi ya. Kayaknya nih teman-teman udah nggak sabar lagi nih mau mendengarkan materi yang sangat luar biasa nih. Oke Pak, waktu yang kami berikan 1 jam 45 menit. Kepada Pak Ozi Surya, STMT, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Nur Afia. Selamat malam teman-teman panitia, teman-teman peserta semua yang hadir di Zoom meeting ini.
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada panitia yang sudah mempersiapkan acara ini sehingga sekarang dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang mau berpartisipasi dalam webinar ini, karena kalau saya lihat waktunya sudah malam juga, tapi semuanya masih semangat untuk mengikuti acara ini. Jadi terima kasih banyak. Oke, saya mulai ya, terkait dengan webinar. Judulnya adalah CV dan Karir. Nanti di sini saya akan lebih banyak memberikan informasi secara umum terlebih dahulu terkait dengan CV, resume, cover letter, atau hal-hal lain yang perlu dipersiapkan. Kemudian nanti akan ada beberapa contoh yang bisa teman-teman, yang bisa kita lihat bersama terkait dengan lowongan, kemudian bagaimana kita nanti memplanning atau membuat rencana ke depan untuk mempersiapkan karir kita, dan sebagainya. Saya share PowerPoint-nya terlebih dahulu. Oke, baik. Apakah sudah tampil di layar semua peserta? Sudah, Pak. Sudah? Oke. Oke, baik. Saya langsung mulai saja ya, karena memang materinya ini sebenarnya tidak banyak. Cuman kalau dilihat tadi slide-nya cukup banyak, nggak usah khawatir, karena yang akan kita bahas sifatnya sederhana sekali. Baik, ini beberapa poin bahasan yang nanti akan saya sampaikan. Yang pertama adalah terkait dokumen kurikulum vitae atau CV, kemudian resume, lalu cover letter, lalu finding work experience. Ini nanti kita akan membahas terkait dengan pengalaman kerja. Jadi nanti bagaimana kita mencari pengalaman kerja. Kemudian karir, apa yang harus dipersiapkan, hard skill, soft skill, kemudian tantangan yang ada itu seperti apa. Kemudian example, ini terkait dengan contoh lowongan. Nanti akan saya tunjukkan dengan menggunakan salah satu contoh lowongan kerja. Kemudian kita lihat bagaimana mempersiapkan CV atau resume atau cover letter-nya, seperti itu. Oke, baik. Yang pertama terkait dengan CV terlebih dahulu. Ya, pada dasarnya saya yakin sebenarnya teman-teman yang hadir di sini juga paling tidak sudah pernah mendengar istilah ini ya, CV. Atau kalau kita googling juga sebenarnya akan muncul banyak definisi di situ. Intinya sebenarnya adalah CV ini adalah informasi mengenai pendidikan, kualifikasi, pekerjaan yang digunakan umumnya untuk melamar kerja. Nah, yang menjadi hal yang perlu kita pahami adalah CV ini formatnya berbeda-beda di setiap negara. Ya, misalkan di sini di beberapa negara di Eropa, CV ini digunakan untuk mendeskripsikan semua dokumen lamaran kerja, termasuk dengan resume. Di US, CV ini disubmit atau digunakan untuk lamaran pekerjaan di bidang akademik. Ya, jadi setiap negara itu punya istilahnya apa ya? Punya culture ya, punya culture-nya masing-masing terkait dengan lamaran kerja. Bagaimana kita melamar kerja. Jadi misalnya kalau misalkan nih Anda mau melamar kerja pekerjaan Anda di Indonesia, Anda harus pahami di Indonesia atau mungkin kalau bisa cari lebih spesifik lagi di company tersebut, itu yang diminta seperti apa. Jadi ketika Anda mau melamar kerja di negara lain, itu juga dipahami terlebih dahulu formatnya seperti apa. Itu ya.
kalau kita bicara tentang resume, CV ini adalah format atau informasi yang lebih detail. Istilahnya informasi yang terkait dengan pendidikan, kualifikasi pekerjaan, dan sebagainya ini, tapi yang lebih detail. Sementara resume ini adalah versi singkatnya dari CV. Ya. Jadi data yang dimasukkan di resume ini diambil dari CV dan hanya data yang relevan dengan pekerjaan yang dilamar. Nah, ini sifatnya sekali lagi tergantung dengan lowongan pekerjaannya. Apakah yang diminta adalah CV secara keseluruhan, ya, informasi yang lengkap, atau resume. Kalau Anda bingung mana yang harus dikirimkan, CV atau resume, Anda boleh bertanya ke pemberi kerja, seperti itu. Contoh, misalkan di US, sebagian besar resume ini berbasis kompetensi. Jadi yang ada dokumen data yang ada di dalam resume itu sifatnya adalah untuk istilahnya untuk memasarkan diri kita. Apa yang bisa kita jual kepada kemampuan apa yang bisa kita jual ke perusahaan supaya perusahaan mau hire kita. Kira-kira seperti itu. Ada banyak panduan dan cara untuk menulis resume. Nah, beberapa golden rule yang perlu diperhatikan adalah maksimal 2 halaman. Kalau Anda bisa membuat dalam 1 halaman lebih baik. Lalu gunakan font sans. Sans ini yang ini contoh font sans itu seperti yang di PowerPoint yang saya gunakan ini. Jadi tidak ada stylenya seperti Times New Roman. Jangan gunakan Times New Roman di resume atau di CV. Ya. Dengan ukuran 10-12 pixel. Jadi usahakan tidak terlalu besar. Ya. Jadi kalau misalkan datanya Anda sedikit, tidak perlu dibesarkan fontnya untuk memenuhi halamannya. Ya, itu mubazir. Kemudian pastikan tidak ada typo, rapi, perhatikan jarak antar baris, spasi, margin, dan lain-lain. Saya kira ini standar ya kalau kita membuat dokumen digital. Kemudian penyajian informasi, nah ini yang perlu diperhatikan, skill dan riwayat pekerjaan yang paling relevan. Jadi kalau kita menulis CV, yang kita detailkan di CV itu lengkap. Misalkan nih bidang ilmu kita adalah IT, misalkan ya, bidang ilmu yang kita tekuni sekarang adalah teknik informatika. Tapi kita punya riwayat pekerjaan, katakan waktu kuliah pernah nyambi kerja sebagai barista, misalkan. Nah, di CV Anda bisa include-kan itu, karena CV itu mencatat detail semua riwayat pekerjaan yang pernah Anda lakukan. Tetapi ketika Anda melamar kerja sebagai programmer di suatu perusahaan, jangan cantumkan pekerjaan barista itu, karena itu tidak relevan dengan bidang pekerjaan yang Anda lamar. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Jika informasi yang disampaikan terkait waktu, urutkan dari yang paling terakhir. Ini kalau misalkan Anda ada 2 atau 3 pekerjaan, lalu ada timeline-nya ya, mulainya tahun berapa sampai tahun berapa, atau tanggal berapa sampai tanggal berapa, tempatkan yang paling terakhir di paling atas, sehingga ketika pemberi kerja, HR-nya melihat atau mereview resume Anda, itu tidak perlu mengurutkan dari bawah ke atas, tapi cukup dilihat dari paling atas, itu sudah tahu riwayat terakhir pekerjaan Anda, di mana, tahun berapa itu, ngapain, seperti itu. Nah, ini rangkuman secara keseluruhannya tadi yang saya sampaikan. Jadi, beda resume dan CV ya. Kalau CV ini panjangnya tidak ada batasan, tergantung dengan kebutuhan. Biasanya digunakan untuk pekerjaan, melamar pekerjaan dan keperluan akademis. Nah, umumnya sih keperluan akademis. Kalau melamar pekerjaan ini biasanya lebih ke resume. Lalu pendek, ya. Kalau resume dia pendek, umumnya hanya 1 halaman saja. Konten spesifik hanya menunjukkan skills dan riwayat pekerjaan yang paling relevan, sementara CV komprehensif, details. Dia menjabarkan semua riwayat akademik, pekerjaan, dan pencapaian secara lengkap. Saya kira seperti itu.
Kemudian beberapa hal tambahan terkait resume, karena ini yang biasanya paling sering digunakan di lowongan pekerjaan di Indonesia. Yang pertama terkait profil. Profil biasanya ada deskripsi diri yang singkat, 4-6 kalimat. Deskripsi diri ini biasanya terkait dengan skill yang Anda miliki, kemudian nilai ya, bagaimana Anda menilai diri Anda. Jadi Anda harus bisa menyampaikan keyakinan atau kemampuan Anda yang membuat Anda pantas untuk menerima pekerjaan tersebut. Lalu apa yang dapat menjadi jaminan Anda bisa melaksanakan pekerjaan tersebut dengan baik. Hal ini bisa dijawab dengan menjelaskan bahwa misalkan Anda selalu suka explore, atau Anda kalau diberi tantangan atau diberi tugas, Anda selalu bisa menyelesaikan tepat waktu. Ya, jadi jawabannya lebih ke arah penjelasannya lebih ke arah seperti itu. Kemudian apa pengalaman Anda terkait pekerjaan yang dilamar? Nah, ini penting. Jadi ketika Anda melamar pekerjaan, apa pengalaman yang Anda miliki sebelumnya? Ini meskipun sederhana, tapi kalau Anda tidak punya pengalaman, susah juga untuk menjelaskan, karena pasti ada ketidakyakinan di sini. Seperti itu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait ini di sub finding work experience. Lalu yang kedua terkait informasi pribadi. Umumnya yang ada di resume email, nomor HP pribadi, dan alamat domisili. Pastikan email sesuai dengan nama Anda. Jadi kalau Anda punya email saat ini namanya tidak menggunakan nama Anda, buat email baru yang menggunakan nama Anda, gunakan email itu untuk melamar pekerjaan. Jangan sampai lupa password-nya. Termasuk juga nomor HP pribadi, ketika Anda sudah menulis nomor tersebut di resume, jangan sampai nomornya diganti. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan dikontak. Kecuali memang ada timeline yang jelas dari perusahaan, kapan batas penerimaan, kapan batas aplikasi, kapan tanggal pengumuman, dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan pendidikan, masukkan cukup 1 atau 2 jenjang pendidikan terakhir. Jadi kalau misalkan Anda saat ini kuliah S1, berarti yang dimasukkan cukup S1-nya aja di mana. Ya, terkait dengan tempat pendidikan, lama studi, IPK, dan penghargaan terkait jika ada. Kalau misalkan Anda di SMK, Anda mau coba apply lamaran kerja yang memang membutuhkan tenaga SMK, cukup masukkan SMK aja di mana. Kalau yang diminta resume, cukup 1 atau 2 jenjang pendidikan terakhir saja. 2 jenjang pendidikan kalau misalkan Anda memang saat ini sudah S2, nah Anda bisa menuliskan S2, S1-nya di mana. Kira-kira seperti itu. Lalu riwayat pekerjaan, masukkan 1-3 pekerjaan terakhir yang relevan dengan pekerjaan yang dilamar. Informasi yang perlu disampaikan, posisi, lama bekerja, tanggal awal dan tanggal lahir, ini harus jelas. Karena kalau tidak ada kejelasan tentang tanggal awal dan akhir kerja, pasti nanti akan ditanya, apakah Anda sudah selesai bekerja di perusahaan yang disampaikan, selesai di perusahaan yang ditulis, atau masih bekerja saat ini. Jadi ini harus jelas. Kemudian tempat kerja di mana, dan beberapa poin singkat terkait hal yang dikerjakan. Nah, beberapa poin singkat ini lebih mengarah ke posisi. Kalau misalkan Anda di tempat kerja yang lama, posisinya sebagai desainer, web designer. Nah, Anda jelaskan di situ apa yang didesain ketika masih bekerja. Kalau ada contoh portfolio webnya yang masih online, disampaikan di linknya seperti apa yang Anda lakukan, intinya seperti itu. Tentunya riwayat pekerjaan ini yang relevan ya. Jadi kalau yang misalkan tadi mau melamar pekerjaan IT, yang dimasukkan sebagai riwayat pekerjaan adalah pekerjaan yang terkait dengan IT.
Kalau memang tidak ada riwayat pekerjaan sama sekali, dan memang di resume itu tidak, maaf, di lowongan itu tidak mewajibkan Anda harus punya riwayat pekerjaan, artinya istilahnya mungkin dia carinya fresh graduate seperti itu, Anda coba saja tidak masalah. Tapi kalau lowongannya mewajibkan Anda, ada syaratnya di situ, Anda harus punya pengalaman kerja minimal berapa tahun atau pernah bekerja dengan menggunakan teknologi ini misalkan berapa tahun. Nah, agak sulit kalau Anda tidak ada riwayat pekerjaan sama sekali. Kira-kira seperti itu. Tambahan informasi yang bisa disampaikan, ini sifatnya tambahan. Jadi yang utama 3 ini ya, profil yang harus ada, profil pendidikan, riwayat pekerjaan. Lalu 2 hal ini adalah informasi tambahan kalau Anda punya sertifikasi dan portfolio project. Ini biasanya terkait dengan teknik ya, IT dan sebagainya. Sertifikasi ini yang terkait dengan bidang ilmu maupun hal lain seperti kemampuan bahasa Inggris. Kemudian tentunya yang dimasukkan adalah yang masih berlaku. Jadi yang lama-lama tidak perlu dimasukkan, cukup yang masih berlaku saja. Lalu portfolio project, ini bisa Anda sampaikan, tidak perlu dibuat detail, ada gambar, kemudian keterangan, ada screenshot, dan sebagainya. Cukup nama portfolionya saja. Lalu keterangannya atau deskripsi singkatnya apa yang dibuat di portfolio di project tersebut. Kira-kira seperti itu. Oke, poin yang selanjutnya terkait dengan cover letter. Nah, cover letter ini berbeda lagi dengan resume dan CV. Jadi cover letter ini tujuannya untuk menjelaskan lebih lanjut perihal kualifikasi yang Anda miliki terkait dengan posisi pekerjaan yang dilamar. Jadi kalau resume tadi itu Anda lebih mendetailkan profil pendidikan dan riwayat pekerjaan, di cover letter ini lebih menjelaskan kualifikasi Anda. Apa yang membuat Anda, apa kemampuan yang Anda miliki, kemudian apa yang bisa Anda gunakan untuk meyakinkan pemberi kerja harus menerima Anda. Kira-kira seperti itu. Umumnya, cover letter ini hanya dibuat dalam 1 halaman, 3-5 paragraf, dengan struktur standar, pembuka, isi, dan penutup. Jadi pembuka yang terhormat Bapak siapa, kemudian nama saya siapa, kemudian saya menerima atau mendengar informasi lowongan pekerjaan dari mana dan bermaksud untuk mendaftar. Jadi Anda sampaikan dengan formal maksud dan tujuan Anda di lamaran pekerjaan ini seperti apa, itu untuk apa, Anda dengar dari siapa, kira-kira seperti itu. Kemudian isi, nah di isi itu lebih menjelaskan terkait ini. Apa pengalaman yang Anda miliki, kemudian apa problem relevan yang pernah Anda tangani, dan bagaimana Anda mengatasi problem tersebut. Cover letter ini biasanya diminta oleh perusahaan yang umumnya, atau umumnya ya, yang meminta pelamar kerjanya sudah memiliki pengalaman. Biasanya seperti itu. Kalau Anda tidak memiliki, karena kalau Anda tidak punya pengalaman kerja yang terkait, Anda juga akan kesulitan untuk membuat cover letter ini. Karena umumnya biasanya lebih menjelaskan pengalaman-pengalaman yang Anda miliki yang terkait dengan pekerjaan yang mau dilamar. Saya kira seperti itu. Oke, lalu saya yakin Anda pasti semua pernah mendengar ini ya, LinkedIn. Kalau Anda mau mencari informasi lebih banyak terkait dengan cara membuat CV, resume, atau cover letter, Anda bisa cari informasi itu di LinkedIn. Sebagian besar
terutama HR atau HR dari berbagai perusahaan yang ada di Indonesia, mereka baik kok. Mereka sharing juga teknis dokumen yang harus dibuat itu seperti apa, sesuai dengan ini ya, sesuai dengan bidang ilmu masing-masing ya. Kemudian apa yang harus Anda lakukan ketika wawancara. Jadi informasi yang Anda cari, kalau Anda mau cari informasi yang lengkap, bisa cari di LinkedIn. Yang spesifik ya, maaf, yang maksud saya yang lebih spesifik atau terarah, Anda bisa cari di LinkedIn. Jadi manfaatkan LinkedIn ini untuk memperoleh informasi lebih banyak. Anda di LinkedIn kan konsepnya seperti sosial media ya. Jadi Anda bisa follow siapa saja, follow kalau Anda tahu perusahaan, misalkan kayak perusahaan Gojek, Anda tahu CEO-nya siapa, Anda tahu HR-nya siapa, kan googling pasti ketemu namanya kan, Anda bisa follow. Banyak yang mereka share di situ terkait teknis lowongan kerja, kemudian terutama lowongan kerja, itu cukup banyak yang di-share di LinkedIn. Nah, kalau Anda mau membuat target pribadi, ini bisa Anda gunakan sebagai cara ya. Jadi mulai dari Anda kuliah ya sebenarnya, jangan setelah Anda lulus baru mulai mikir, telat. Anda mulai saat ini, Anda ketika kuliah, pikirkan bahwa coba cari lowongan pekerjaan yang diinginkan dari LinkedIn. Ya. Kemudian setelah itu Anda perhatikan syarat atau kualifikasi pekerjaan tersebut. Apa yang diperlukan? Job requirement-nya seperti apa? Kemudian buat target pribadi. Nah, target pribadi ini sifatnya hanya diri Anda yang bisa membuat dan bisa melakukan. Ya, apa yang harus dilakukan, kemudian alasannya kenapa Anda milih pekerjaan itu, apa yang membuat Anda tertarik, kemudian siapa yang nanti bisa membantu atau yang harus dihubungi, perlu networking atau tidak, kemudian kapan Anda mau meraih pekerjaan itu, nah, lalu waktu yang diperlukan, ya, planning, ya. Kalau saya mau mendapat pekerjaan setelah lulus, itu berarti saya harus planning dulu apa yang bisa saya lakukan untuk menyempurnakan planning saya. Misalkan, oh ternyata ada job requirement yang memerlukan saya menguasai bahasa pemrograman A. Jadi saya harus coba paling tidak memahami. Syukur-syukur bisa mendapatkan pengalaman freelance terkait dengan bahasa pemrograman tersebut. Jadi ketika Anda melamar kerja untuk pekerjaan yang Anda impikan, itu Anda sudah punya pengalaman yang cukup, dengan harapan Anda bisa diterima di pekerjaan yang Anda impikan tersebut. Yang terakhir adalah strategi untuk mewujudkan, ya, jadi usaha dan doa. Ini niat nih yang paling penting. Kalau Anda sudah planning tapi Anda nggak niat juga percuma. Jadi harus diniati dulu. Kalau Anda mau mendapatkan pekerjaan, Anda harus niat dulu. Saya mau bekerja dan mau mencoba untuk berkarir di bidang tersebut, ya seperti itu. Eksplor dan cari pengalaman yang relevan. Pengalaman tidak harus dalam bentuk bekerja. Belajar juga merupakan sebuah pengalaman, ya. Kalau Anda tidak tahu memulai dari mana, Anda bisa mulai dengan belajar. Jadi mulai dari diri sendiri dulu. Itu yang penting. Oke. Satu lagi yang penting adalah planning. Ya, ini planning ini informasi yang mau saya sampaikan adalah ada jarak waktu antara Anda mencari tempat magang atau tempat kerja sampai Anda diterima. Jadi pastikan Anda punya rencana beberapa bulan sebelumnya. Jadi kalau misalkan Anda planning magang di semester depan atau Anda mau planning lulus semester depan, Anda udah harus mulai coba cari dulu tempat pekerjaan yang kira-kira menjadi tempat yang misalkan mau Anda coba untuk bekerja di situ, gitu ya. Nah, key point kalau misalkan Anda mau mencoba mencari pengalaman dari magang, ini lebih baik. Karena
kalau kita lulus kita langsung cari kerja tanpa punya pengalaman juga buat kita sendiri juga mungkin kurang percaya diri. Nah, Anda bisa memanfaatkan waktu magang ini untuk mencari pengalaman kerja yang bisa dicantumkan di CV atau resume Anda. Jadi magang ini sebenarnya kesempatan emas bagi Anda untuk mencari tempat yang kedepannya akan Anda minati untuk berkarir di situ. Jadi Anda magang di saat posisi magang Anda bisa menggunakan kesempatan belajar dan cari pengalaman. Sumber ada banyak. Anda kalau sekarang sudah ada web kampus Merdeka, tapi saya kurang tahu juga implementasinya ini seperti apa. Terakhir yang saya lihat di situ memang ada banyak informasi terkait dengan lowongan magang. Atau Anda juga bisa cari dari LinkedIn. Nah, ini best skenario-nya kalau Anda mau ini tidak harus dilakukan ya. Ini kalau yang menurut saya idealnya atau istilahnya Anda mau gampang ke depannya dari Anda magang, Anda punya kesempatan belajar, Anda punya hal yang bisa dikerjakan di situ. Kemudian Anda bawa hal yang Anda peroleh, ilmu yang Anda pelajari di magang, kembangkan menjadi skripsi. Nah, setelah skripsi kan, setelah Anda lulus atau selesai skripsi, Anda bisa memanfaatkan itu lagi di tempat kerja. Jadi Anda mau melamar tempat magang, atau kalau Anda tidak mau kembali ke tempat magangnya, Anda bisa menggunakan pengalaman itu untuk mencari lowongan pekerjaan di tempat lain. Kira-kira seperti itu. Ini beberapa contoh screenshot yang saya ambil dari LinkedIn. Jadi kalau ini saya cuma iseng aja tadi masukkan keyword magang IT di Indonesia. Kemudian ada list banyak sekali di sini untuk untuk mahasiswa ya, terutama magang di sini. Jadi di zaman sekarang sudah mulai ada ini ya, ada remote working. Jadi Anda juga kalau mau magang tidak harus di Jakarta, tidak harus ada di tempat di Jakarta. Kalau Anda pengen remote, cari yang mendukung ya, cari yang remote. Tapi kalau Anda pengen coba merasakan bekerja di jam kantor, ya Anda bisa magang langsung di kantornya. Cari lowongan magang yang meminta atau mewajibkan Anda untuk masuk ke kantornya, seperti itu. Ini nanti bisa Anda coba cari di LinkedIn. Selanjutnya karir. Nah, umumnya kalau kita mencari pekerjaan, biasanya ini yang sesuai dengan pengalaman saya dan beberapa teman-teman saya yang saya pahami. Ada dua jalur karir yang umumnya ada. Yang pertama adalah Anda mau berkarir di sektor publik atau swasta, atau Anda mau berkarir sebagai akademisi atau peneliti. Kalau Anda misalkan tertarik mau jadi programmer atau analis dan sebagainya, itu larinya lebih ke sektor publik atau swasta. Jadi kalau Anda ingin menjadi dosen, guru, atau peneliti di lembaga penelitian milik pemerintah atau swasta, karir Anda itu adalah karir akademisi. Secara pekerjaan, beban pekerjaan tidak jauh berbeda. Namun ada sedikit perbedaan di hard skill yang harus disiapkan. Kalau di sektor publik atau swasta, hal yang perlu Anda siapkan tentu kemampuan teknis, ya, sesuai dengan posisi yang dilamar. Kalau tempat kerjanya mencari programmer yang bisa menggunakan Android Studio misalkan, tentunya Anda juga harus punya kemampuan teknis tersebut untuk melamar pekerjaan tersebut. Kira-kira seperti itu. Kemudian memiliki kemampuan mau eksplor lebih dalam dan menyampaikan ide atau gagasan terkait dengan kemampuannya dengan baik. Ini hal yang wajib. Kalau Anda bisa menggunakan sistem, Anda bisa membuat program, Anda juga harus bisa menjelaskan, dan Anda juga harus bisa mengembangkan. Oke, bagaimana caranya bisa seperti itu? Terus berlatih, karena itu kemampuan yang tidak instan,
tidak datang dengan instan, tetapi harus dilatih perlahan-lahan. Oke, ini beberapa contoh karir di bidang IT. Saya ambil dari ini ya, Instagram. Jadi top language for 2021, ini ada 8. Python, Java, JavaScript, C#, dan sebagainya. Kemudian full stack developer, itu yang harus dikuasai apa saja umumnya. Jadi istilah full stack ini juga sudah sering digunakan di lowongan kerja. Kalau dia carinya full stack developer, specifically di bidang full stack developer di front end, nah apa yang harus Anda kuasai itu kira-kira ini. Ya, Anda bisa cari informasi ini lebih banyak di Google. Tinggal googling aja full stack developer back end. Nah, apa aja yang harus dikuasai? Yang saya maksud menguasai itu tidak benar-benar paham sepenuhnya ya, karena kita tidak mungkin bisa menguasai banyak bahasa pemrograman dalam sekaligus. Tapi setidaknya Anda tahu bagaimana cara menggunakannya. Nyontek atau ngopi dari internet itu juga tidak masalah. Sampai sekarang saya kalau ngoding pun juga masih browsing. Saya tidak hafal semua sintaks yang ada di di bahasa pemrograman tersebut. Kalau saya lupa, saya mau nggak mau browsing seperti itu. Jadi kalau Anda ditanya soal Python, bahasa pemrograman Python, apa yang Anda ketahui, Anda bisa menyampaikan. Ya. Kalau Anda ditanya tentang PHP, ya Anda juga harus bisa menyampaikan seperti itu. Lalu top in demand tech skill. Ini yang akhir-akhir ini sering diperbincangkan di internet. Ya, beberapa skill yang saat ini dibutuhkan di perusahaan, SEO, marketing, kemudian data visualization, machine learning, app development. Ini yang masih di Indonesia masih banyak app development. Kemudian UI atau user experience design, ini juga masih banyak di Indonesia. Oke, dan seterusnya. Bisa Anda cek. Lalu saya lanjutkan terkait dengan karir akademisi atau peneliti. Nah, perbedaannya hanya di gelar. Jadi kalau Anda mau meneruskan karir Anda sebagai akademisi, baik guru atau dosen atau peneliti, Anda paling tidak harus punya gelar minimal S2. Kalau Anda masih S1 daftar, Anda pasti akan diminta sekolah S2 minimal. Kemudian bersedia untuk mengambil pendidikan S3, ini umumnya untuk dosen, tapi tidak menutup kemungkinan untuk guru dan peneliti mengambil pendidikan S3. Kemudian poin yang ketiga sama, memiliki kemampuan, mau eksplor lebih dalam, dan bisa menyampaikan ide atau gagasan terkait bidang ilmu yang ditekuni. Soft skill ini berlaku di semua karir. Jadi baik Anda mau berkarir di sektor publik atau Anda mau berkarir sebagai akademisi, soft skill ini yang harus ada, yang minimal harus ada adalah pemahaman teknologi informasi secara umum. Ini penting karena mau tidak mau kita sekarang bekerja sangat tergantung dengan teknologi. Jadi perkembangan teknologi seperti apapun harus kita ikuti, kita manfaatkan dengan baik, seperti itu. Kemudian bahasa, memang tidak ada kewajiban Anda harus bisa menggunakan bahasa Inggris, tetapi sebagian besar lowongan pekerjaan, baik dalam negeri maupun luar negeri, itu menampilkan lowongan pekerjaan dalam bahasa Inggris. Jadi, kalau Anda punya waktu luang, manfaatkan waktu itu untuk belajar bahasa Inggris. Ambil tes TOEFL atau IELTS sebagai bekal mencari kerja atau beasiswa sekolah ke depan. Ya. Bahasa ini penting. Paling tidak Anda harus bisa menguasai satu bahasa selain bahasa Indonesia ya. Tapi yang bisa dimanfaatkan di dunia kerja. Seperti itu. Komunikasi
terkait dengan networking. Networking ini sifatnya lebih ke sosial, jadi bagaimana Anda menjalin relasi dengan tim. Kalau Anda hadir misalkan Anda ikut gabung di komunitas programmer, ya cobalah berkomunikasi, sosialisasi, karena dari situ Anda akan mendapatkan istilahnya channel yang bisa nanti ke depannya bisa Anda gunakan untuk mencari pekerjaan atau pengalaman kerja. Diskusi, ya, aktif dalam diskusi itu juga penting. Kemudian presentasi, berlatih untuk menyampaikan informasi di depan umum, public speaking, itu juga penting. Jadi kalau misalkan Anda saat ini kuliah, SMA atau kuliah, Anda diminta untuk presentasi, cobalah untuk tampil dengan baik. Karena ilmu komunikasi ini juga konsepnya sama, ini bukan ilmu yang instan. Anda lulus, terus Anda bisa ngoceh sana-sini, enggak ya. Itu harus dilatih perlahan-lahan. Ketika Anda kuliah, ada kesempatan untuk menggunakan untuk diskusi, presentasi, manfaatkan itu dengan baik. Kemudian menulis buku, artikel, jurnal panduan ini umumnya untuk akademisi, namun tidak menutup kemungkinan juga kalau Anda programmer, Anda mungkin akan diminta untuk membuat panduan atau dokumentasi teknis dari program yang Anda buat, ya seperti itu. Teamwork juga penting. Umumnya Anda diminta bisa bekerja dalam tim. Lalu time management ini untuk Anda sendiri. Anda harus paling tidak bisa mengatur waktu supaya deadline pekerjaan itu bisa diselesaikan dengan baik. Tidak ada yang molor. Anda juga punya waktu untuk diri Anda dan keluarga Anda ke depan nanti. Saran seperti itu. Beberapa tantangan umum ini ya, high workload. Jadi beban pekerjaan yang tinggi ini biasanya umum terjadi di dunia kerja. Solusinya adalah Anda harus mengatur waktu dengan baik. Kemudian work repetition, pekerjaan yang berulang-ulang, membosankan, capek. Nah, ini ketika nanti Anda merasakan di dunia kerja, Anda harus bisa membagi waktu. Kapan Anda harus bekerja, kapan Anda harus beristirahat. Gitu ya. Kemudian teknologi baru. Solusinya adalah belajar. Ya. Jadi ketika ada teknologi baru, jangan resistan, tapi mencoba untuk menerima. Kita pelajari teknologi itu, karena mau tidak mau, ke depan kita juga akan dituntut untuk mengikuti perkembangan yang ada. Oke, ini saya ambil contoh lowongan kerja. Di sini ada requirement-nya. Semuanya dalam, ini saya ambil contoh memang dalam bahasa Inggris. Nah, ketika Anda melihat lowongan kerja seperti ini, Anda harus pahami dulu, baca dulu requirement-nya dengan baik. Apa yang diperlukan di sini. Itu ya. Pahami dulu, baca semua requirement-nya. Sebelum melanjutkan, pastikan bahwa Anda cocok dulu dengan lowongan ini. Salah satu cara adalah Anda mengecek dulu dengan requirement apakah Anda menguasai 2/3 dari requirement pekerjaan tersebut atau tidak. Kalau misalkan tidak, lebih baik cari lowongan lain. Jadi Anda masih bisa memanfaatkan waktu Anda untuk mencari lowongan lain. Tidak sepaneng atau hanya fokus di satu lowongan saja. Kemudian buat target melamar kerja dan target mendapat pekerjaan. Ini penting karena itu planning untuk karir Anda ke depan. Jadi Anda harus bisa membagi waktu kapan saya harus selesai, kapan saya harus mendapat pekerjaan. Ya, karena kalau Anda terlalu lama mencari pekerjaan, efeknya nanti akan bosan tadi dan malah justru tidak produktif. Seperti itu. Setelah Anda membaca semua pekerjaan, ya, siapkan resume. Resume tadi seperti yang saya sampaikan di awal ya, informasi profil, pendidikan, kemudian riwayat pekerjaan.
Kalau ada sertifikasi kemampuan bahasa bisa dimasukkan juga. Kemudian pada riwayat pekerjaan dan portfolio, nah ini dimasukkan hal yang relevan dengan requirement-nya. Kalau kita lihat requirement-nya tadi, ada beberapa kata kunci ini. Jadi kalau Anda memiliki riwayat pekerjaan yang ada kaitannya dengan kata kunci ini, masukkan di resume Anda. Itu ya. Kemudian terkait dengan cover letter, ini juga sama. Sifatnya kan cover letter tadi menjelaskan ya pengalaman yang Anda miliki dari proyek atau pekerjaan yang pernah Anda buat. Jadi dari kata kunci yang ada tadi di job requirement, Anda jelaskan di situ. Seberapa dalam atau detail Anda menguasai ilmu tersebut. Misalkan Anda pernah ada pengalaman membuat aplikasi React dengan menggunakan React misalkan. Nah, di cover letter Anda bisa jelaskan sebahas satu aja, tidak perlu semua riwayat pekerjaan Anda bahas. Satu aja Anda bahas, Anda sampaikan detailnya seperti apa. Nah, bagaimana jika ada hal yang tidak dikuasai? Ini tadi terkait dengan 1/3. Jadi kalau 2/3 Anda kuasai, tapi ternyata ada 1/3 dari requirement-nya tadi tidak Anda kuasai, Anda bisa jelaskan dengan mengedepankan soft skill yang Anda miliki. Jadi, ya karena Anda tidak menguasai, Anda jangan mengarang, oh saya pernah atau bisa menguasai atau pernah memiliki pengalaman dengan menggunakan blockchain atau Next.js dan sebagainya. Kalau Anda memang tidak menguasai sama sekali, sampaikan bahwa Anda belum punya skill itu, namun Anda punya semangat atau Anda punya motivasi untuk mempelajari itu lebih lanjut ke depan. Jelaskan apa motivasinya Anda, kenapa Anda tertarik untuk belajar itu ke depan, ya seperti itu. Ya, demikian terkait CV dan karir, materi CV dan karir yang bisa saya sampaikan. Untuk waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih Pak atas pemaparan materinya. Gimana nih teman-teman semua? Materi yang diberikan Pak Ozi tentunya sangat luar biasa dong. Dan untuk teman-teman semua, selanjutnya nih di sini kita akan membuka sesi itu ya, diskusi. Untuk teman-teman semua bisa nih langsung resign, kemudian on mic ataupun melalui kolom chat ya. Dengan format nama, kemudian instansi dan pertanyaan secara singkat. Boleh nih yang ingin bertanya nih, masa nggak ada nih? Mengenai CV nih. Oke, baik. Ada nih Pak dari Kak Ilham. Izin bertanya Kak. Ya. Oke, silakan Kak. Sebelumnya izin off cam ya Kak, karena sinyalnya bermasalah. Kurang nanti Iya, kalau aktifkan video kurang bagus. Saat malam Kak Ozi, di sini saya ingin bertanya beberapa hal Kak. Tadi dari materi yang disampaikan udah sangat bagus sekali ya. Yang ingin saya tanyakan yang pertama Kak, apa aja sih Kak hal-hal yang harus ada dalam CV atau resume dari para fresh graduate supaya dilirik nih oleh perusahaan dan bisa bersaing dengan orang-orang yang udah berpengalaman di dunia kerja. Yang pertama Kak. Lalu yang kedua, ini terkait rekrutmen Kak ya. Dalam proses rekrutmen oleh HRD itu kira-kira apa aja sih Kak hal-hal yang harus kita hindari ya, biar kita nggak salah langkah gitu ya. Lalu yang ketiga, dalam dunia kerja Kak, gimana sih tips supaya kita ini bisa menjadi karyawan yang teladan di perusahaan sehingga karir kita di perusahaan tersebut itu bisa meningkat setiap tahunnya. Terima kasih Kak.
Oke, baik Pak Ozi, bisa kayaknya langsung dijawab Pak ya. Oke, terima kasih. Untuk yang kedua tadi apa ya? Bisa diulang? Untuk yang kedua terkait itu Kak, proses rekrutmen oleh HRD. Itu kira-kira apa aja sih hal-hal yang harus kita hindari gitu, supaya kita nggak salah langkah ketika kita ditanyai oleh HRD. Terima Oke. kasih Kak. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya coba jawab secara ini ya, singkat. Jadi terkait dengan apa yang harus ada di resume di fresh graduate, kemudian bagaimana membuat resume Anda bisa bersaing dengan pelamar lain yang mungkin sudah ada pengalaman. Jawabannya adalah Anda harus tulis apa adanya. Jadi Anda ketika Anda fresh graduate, Anda harus memahami betul kemampuan yang Anda miliki saat ini apa, dan cobalah menulis itu sesuai dengan yang Anda miliki. Tidak perlu Anda pikirkan pelamar lain itu punya pengalaman yang jauh lebih baik dari Anda. Ya. Karena pasti akan ada orang yang mungkin pengalamannya lebih banyak atau waktu bekerjanya sudah lebih dulu bekerja dari Anda. Itu pasti ada yang melamar. Yang perlu Anda yakini adalah Anda punya kemampuan di posisi yang Anda lamar itu, dan ketika nanti interview, ketika Anda melamar, Anda bisa lolos sampai ke tahap interview, Anda harus bisa meyakinkan. Karena pasti akan ada, kalau misalkan mereka punya punya pelamar lain yang menurut mereka jauh lebih baik, pasti mereka akan mencoba membandingkan. Tentunya tidak mengatakan secara langsung kepada Anda, ini ada yang lebih baik dari Anda, enggak seperti itu. Pasti akan bicaranya adalah apa yang membuat kami harus menerima Anda. Nah, ketika ditanya seperti itu, Anda harus bisa menjawabnya dengan yakin. Kemampuan yang Anda miliki saat ini apa? Kemudian kalau Anda punya pengalaman yang bisa menjelaskan lebih lanjut terkait dengan kemampuan yang Anda miliki, ceritakan. Itu yang penting. Lalu terkait dengan apa yang harus dihindari dalam proses rekrutmen, hal utama yang harus dihindari adalah keraguan Anda. Jadi ketika Anda melamar kerja, walaupun Anda mungkin hanya merasakan HRD atau orang yang akan mewawancara Anda, itu pasti akan tahu Anda ragu atau tidak dari cara Anda berbicara, dari cara Anda berjalan, dari cara Anda menatap, ya. Ketika Anda ngobrol, Anda melihat wajah yang mewawancarai Anda, itu mereka tahu. Jadi sebisa mungkin bangun kepercayaan diri Anda dari awal. Orang yang percaya diri, yakin dengan dirinya bahwa saya bisa lolos nih, saya bisa memanfaatkan peluang ini, saya yakin ke depan bisa diterima, itu jauh akan lebih istilahnya berkarisma di mata HRD-nya, karena Anda di satu sisi Anda yakin dengan kemampuan Anda, tinggal masalahnya adalah benar nggak nih kemampuan Anda bisa diimplementasikan dengan baik gitu. Karena ketika Anda tes dalam melamar kerja, itu kan tesnya nggak cuma 1-2 ya. Pertama kan biasanya seleksi berkas, kemudian interview. Kemudian setelah interview mungkin atau sebelum biasanya ada tes kemampuan Anda. Kalau Anda mau melamar sebagai programmer ya umumnya, biasanya ada tes coding dan sebagainya. Nah, di situ. Kalau Anda bisa membuktikan dari sisi kemampuan itu Anda bisa membuktikan, tinggal Anda seperti apa. Apakah Anda bisa menyampaikan istilahnya nilai yang soft skill yang Anda miliki dengan baik di depan pemberi kerja. Nah, itu yang menjadi hal yang penting. Jadi hindari
rasa keraguan-raguan yang muncul. Itu ya yang penting. Kemudian tips menjadi karyawan teladan ini saya tidak bisa menjawab secara detail karena setiap perusahaan ini juga punya target sendiri-sendiri yang dimaksud oleh perusahaan ini sebagai karyawan teladan itu seperti apa, karena berbeda-beda. Namun kalau Anda mau berkarir dengan baik di perusahaan yang Anda saat ini misalkan Anda bekerja di perusahaan tersebut, kalau Anda mau meneruskan karir Anda di sini dengan baik, ya tentunya selesaikan tanggung jawab Anda. Jadi poinnya itu, tanggung jawab Anda apa, selesaikan, tidak perlu merecoki atau mencari tanggung jawab pekerjaan yang bukan menjadi tanggung jawab Anda. Itu ya. Itu sih menurut saya. Demikian. Semoga bisa menjawab. Oke, baik. Terima kasih. Gimana Kak Ilham Falepi? Puas dengan jawaban yang telah diberikan Pak Ozi? Nampaknya sudah ya. Oke, selanjutnya ada Kak Solifa nih Pak. Boleh Kak langsung ditanyakan apa pertanyaannya? Apa masih ada di room chat? Oke, nampaknya nggak ada nih. Ada lagi nih yang mau bertanya nggak teman-teman? Masa nggak ada nih? Mumpung kita ketemu sama Pak Ozi nih. Hal langka ini kayaknya, limit banget bisa kita bertemu sama Pak Ozi. Atau nih untuk kakak-kakak UMBY nih yang Oke, ada Kak Julia. Boleh langsung ya, Kak? Ya, silakan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam Pak Ozi. Saya ingin bertanya, bagaimana sih cara kita lebih mengenal diri kita, cara kita mengenal diri kita biar kita tahu nih soft skill apa yang kita punya, karena saya sendiri kesulitan tuh mengetahui apa sih sebenarnya soft skill kita biar bisa kita cantumin di CV. Kayak gitu, Pak. Oke. Satu aja? Iya, satu aja. Oke, baik. Ya, kalau terkait dengan soft skill ini memang tidak ada hal yang pasti seperti kita belajar matematika ya, misalkan seperti itu. Kalau matematika kan kita tahu kan konsep perhitung-hitungan 1 tambah 1 pasti sama dengan 2. Sementara soft skill ini sifatnya lebih ke praktek. Ya. Kalau satu-satunya cara untuk bisa memahami diri kita sendiri adalah dengan cara merefleksikan apa yang kita lakukan. Jadi buat semacam istilahnya apa ya? Evaluasi diri. Misalkan nih hari ini Anda punya misalkan Anda punya jadwal presentasi tugas kuliah Anda minggu depan, hari Senin. Oke ya. Kemudian apa yang bisa Anda evaluasi supaya Anda paham apa yang harus ditingkatkan dari soft skill yang Anda miliki atau apa yang sudah Anda miliki, itu Anda lakukan evaluasi. Cara paling sederhana adalah itu tadi. Selama Anda mempersiapkan presentasi, apa yang terjadi? Apakah Anda mempersiapkan hal tersebut dengan baik? Apakah Anda meluangkan waktu yang cukup untuk mempersiapkan presentasi Anda? Apakah kalau misalkan dalam tim, apakah Anda bekerja dalam tim? Apakah tim Anda bekerja dengan baik? Itu Anda evaluasi secara pribadi. Tidak perlu satu grup gitu Anda evaluasi bersama, enggak. Kalau tujuannya untuk diri Anda sendiri, evaluasi sendiri. Kemudian ketika presentasi, evaluasi juga apa yang
Anda rasakan ketika Anda mempresentasikan materi Anda? Apakah Anda gugup? Apakah ketika presentasi Anda bisa menyampaikan dengan baik? Kemudian ketika ada pertanyaan atau jawaban, apakah Anda bisa menjawab? Atau ternyata Anda lupa menyampaikan atau memasukkan materinya ke presentasi Anda sehingga Anda tidak bisa menjawab dengan baik. Nah, itu harus ditulis. Supaya apa? Ketika Anda selesai melakukan evaluasi, Anda punya bahan untuk ke depan. Ke depan, Anda bisa tahu apa yang harus dilakukan supaya Anda besok nih, kalau misalkan ada presentasi lagi, bisa mempersiapkan lebih baik. Jadi seperti itu. Nah, itu juga tidak bisa instan ya. Jadi perlahan-lahan ilmu seperti itu. Lama-kelamaan kalau Anda sudah terbiasa melakukan evaluasi diri, akan di akhir nanti ketika Anda menulis resume atau menulis cover letter, itu akan jauh lebih mudah karena Anda sudah biasa merekam kemampuan Anda. Jadi ketika Anda menyampaikan di cover letter, saya bisa bekerja dalam tim, kemudian Anda mau menjabarkan dalam tim itu Anda ngapain aja, nah itu sudah gampang karena Anda sudah terbiasa membuat evaluasi diri itu tadi. Kira-kira seperti itu. Semoga bisa menjawab. Oke, gimana Kak Julia? Izin pertanyaan lanjutan boleh? Oke, boleh Kak. Kalau misalnya kita tanyain ke teman kita atau kerabat kita itu relevan nggak, Kak? Soft skill-nya gitu, kita nanya. Relevan. Jadi kalau misalkan Anda mau teman Anda menilai, ya bilang aja, tolong dong nanti aku dinilai presentasinya gimana. Apa yang kurang? Karena biasanya penilaian dari orang lain juga lebih jujur. Seperti itu. Atau Anda juga bisa bertanya ke dosen, Pak, apa yang kurang dari presentasi kelompok kami atau dari saya tadi? Apa yang bisa kami kembangkan atau kami perbaiki untuk ke depan? Itu akan jauh lebih baik. Jadi tidak harus Anda evaluasi tidak harus dari diri Anda sendiri, tapi juga bisa dari teman Anda atau dari dosen atau dari orang lain. Kalau Anda magang di tempat kerja, saya sangat menyarankan tanya ke atasan Anda atau yang membawa Anda atau yang menerima kerja Anda. Tanya apa yang bisa saya kembangkan ke depan. Karena mereka kan profesional. Karena mereka kan yang udah istilahnya udah praktek di dunia kerja lama kan. Mereka pasti bisa memberikan masukan-masukan yang bermanfaat. Ya, seperti itu. Kalau Anda posisi saat ini kuliah, ya yang bisa memberi masukan Anda adalah teman Anda dan dosennya. Seperti itu. Gitu. Baik, terima kasih banyak, Kak. Sama-sama. Oke, baik. Selanjutnya nih ada Kak Solifa nih, tadi sudah berbicara. Gimana Kak Solifa? Iya Kak, izin bertanya tentang lulusan sarjana yang terkadang sudah sebelumnya menjadi mahasiswa itu sudah mengikuti organisasi atau volunteer dan dinilai dari nilai akademiknya juga mencukupi, tapi pada saat apply pekerjaan itu agak kesusahan. Itu bagaimana Kak? Apa yang harus ditingkatkan dari diri seseorang itu tadi dan tipsnya agar mudah apply pekerjaan seperti apa? Terima kasih. Oke. Berapa banyak lowongan yang sudah di-apply? Mungkin dia sudah mencari-cari, tapi ya seperti itu hasilnya masih ya. Ya, oke. Nah, kalau kita mau mencari lowongan pekerjaan, targetkan bisa 1 hari atau 1 minggu Anda usahakan masukkan ke 5 atau 4 tempat. Jadi jangan cuma sedikit targetnya. Itu nomor 1.
Karena Anda di situ, karena Anda mencari lowongan pekerjaan itu kan berburu sebenarnya. Ya, berburu tapi Anda tidak tahu siapa yang ikut berburu dengan Anda. Ya kan? Anda tidak tahu kemampuan orang yang berburu dengan Anda, berburu lowongan pekerjaan ini seperti apa juga. Satu-satunya hal yang Anda tahu adalah Anda sendiri. Jadi cari atau apply lowongan pekerjaan sebanyak mungkin. Itu yang pertama. Kemudian apa yang bisa ditingkatkan? Nah, itu ini jawaban saya juga general ya. Maksudnya jawaban saya juga umum karena tidak bisa terlalu spesifik. Ini harus melihat dulu apakah yang Anda lamar ini, pekerjaan yang dilamar ini cocok dengan job requirement-nya, cocok dengan kemampuan yang Anda miliki atau tidak. Seperti itu. Kalau memang tidak cocok, jangan dipaksakan untuk dilamar. Pekerjaan itu jangan dilamar. Lebih baik mencari pekerjaan lain yang sekiranya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Karena ada beberapa tempat, jadi ini memang tergantung tempat ya, tergantung tempat kerja yang memang melihat organisasi kemampuan organisasi Anda atau riwayat organisasi, kemudian riwayat Anda bekerja sebagai volunteer itu ada. Namun ada juga perusahaan atau tempat yang tidak melihat itu. Jadi ya jangan berkecil hati. Intinya tetap harus usaha, cari yang memang benar-benar match ya kemampuan dengan job requirement-nya, dan yang penting tadi apply sebanyak mungkin. Mencari lowongan pekerjaan itu memang hal yang melelahkan. Maka dari itu tadi kalau saya bilang di slide, planning dulu dari awal. Kalau sudah terlambat planning ya udah nggak usah disesali ya. Tetap ya memang tetap harus berjuang dan memang lebih susah. Tapi kalau Anda masih ada waktu untuk planning tadi, nah itu manfaatkan waktu Anda untuk planning tadi. Dari magang dan sebagainya. Begitu. Semoga bisa menjawab. Oke, gimana Kak Solita? Pas dengan jawaban diberikan Pak Ozi? Ya, sangat terjawab. Mungkin ditingkatkan lagi usaha berdoanya ya, Kak. Terima kasih, Kak, atas jawabannya. Sama-sama. Oke, baik. Ada nih Pak, dari pertanyaan Kak Stanley. Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama itu Pak, biasalah penulisan CV, kesalahan apa yang sering dilakukan yang seharusnya hal itu tidak perlu dicantumkan. Contohnya tuh Pak, seperti riwayat pendidikan, apa SD perlu ditulis? Oh ya, terkait CV, ini saya jawab di sini ya. Saya langsung jawab aja ya berarti. Oke, Pak. Ya. Terkait CV, riwayat pendidikan apakah SD perlu ditulis? Ini umumnya sih tidak perlu, ya. Tapi tergantung dari tempat Anda yang diminta tadi seperti apa. Apakah CV yang full lengkap atau resume? Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian tips untuk interview buat orang yang nervous saat bicara. Ini tipsnya adalah Anda harus banyak bicara sebelum Anda interview. Coba berlatih interview dengan teman Anda, coba ngomong sendiri di depan kaca. Itu hal yang sederhana tapi sangat bermanfaat. Saya dulu juga seperti itu. Jadi tidak bisa instan Anda ketika interview langsung tidak nervous. Setiap orang pasti interview akan nervous. Karena kalau nggak nervous itu sangat tidak mungkin. Yang menjadi hal penting adalah bagaimana Anda bisa menangani nervous Anda ini, bisa mengontrol feeling yang Anda rasakan ketika Anda interview tadi. Kemudian apa skill atau sertifikasi yang tidak relevan dengan karir yang diincar perlu dicantumkan? Tidak perlu. Ya. Kalau CV yang diminta lengkap, cantumkan, tapi kalau resume tidak perlu. Seperti itu. Demikian.
Oke, baik. Gimana Kak Stanley? Sudah terjawab ya pertanyaannya? Boleh nih Pak dilanjut ke Kak Bagus. Ada pertanyaan di kolom chat Pak. Oh, ya. Jawabannya tidak. Ya, jadi silakan coba cari dari lowongan lain yang lebih baik karena Pintar Studio yang saya saat ini saya ada di situ itu memang belum bisa sebagus perusahaan IT yang lain ya. Jadi bukannya saya tidak mau, tetapi kalau Anda bisa mencari tempat lain itu akan jauh lebih baik karena mereka pasti jauh lebih profesional. Karena tadi itu mereka sudah ada lebih lama dan tentunya pengalaman yang ada juga akan lebih banyak di situ. Demikian. Oke, gimana Kak Bagus? Sudah terjawab ya pertanyaannya? Oke, baik Pak. Ada pertanyaan lagi nih Pak dari Kak Laude Muhammad Phil. Ada di kolom chat Pak ya. Kira-kira jenis pekerjaan yang relevan dengan SEO ya Anda bisa mencoba apply sebagai SEO apa ya istilahnya. Yang jelas posisinya ada di bagian SEO atau marketing. Kalau SEO marketing lebih general, jadi tidak hanya perusahaan IT biasanya, perusahaan kecil maupun menengah maupun ke atas, kalau mereka membutuhkan SEO, mereka pasti cari orang yang sudah terbiasa menulis artikel tadi. Jadi cari posisinya yang spesifik SEO, seperti itu. Oke, baik. Gimana Kak Laude? Udah terjawab ya pertanyaannya? Oke, selanjutnya ini ada Pak pertanyaan dari Kak Uli. Ini sepertinya pertanyaan hampir sama dengan pertanyaan Kak. Sampai tadi sebelumnya juga ada ya Pak? Mengenai flash. Ilham ya tadi saya lupa. Kayaknya Ilham ya. Saya jawab ulang. Oke, intinya adalah kalau Anda masih fresh graduate, poin-poin yang disampaikan di situ adalah yang sesuai dengan kemampuan Anda atau apa adanya. Ya, jadi memang tidak akan ada banyak pengalaman pekerjaan yang bisa Anda masukkan, dan jangan berkecil hati soal itu. Tidak perlu mengkhawatirkan orang lain yang pengalamannya lebih banyak dari Anda. Yang penting adalah ketika Anda menuliskan skill Anda di resume, pastikan Anda benar-benar yakin Anda bisa atau menguasai skill yang Anda tulis itu. Demikian. Oke, baik. Gimana dengan Kak Uli? Puas saya dengan jawaban yang telah diberikan Pak Ozi. Boleh nih Pak, terakhir nih pertanyaan dari saya. Sering kan Pak, CV itu kita udah buat sebagus mungkin. Tapi pas pengiriman melalui email tuh Pak, masih sering nih kesalahan dalam subjeknya tuh Pak. Kan dari situ aja kita udah mendapatkan poin lah gitu. Gimana tuh Pak penulisan subjek untuk mengirim email yang benar? Maksudnya subjek untuk mengirim lamaran pekerjaan. Iya, benar Pak. Kalau Anda mau teknisnya untuk menulis subjek email yang penting adalah jelas kalau Anda mau melamar kerja ya berarti lamaran, pekerjaannya apa, kemudian cantumkan nama Anda siapa. Sebenarnya yang intinya sih itu, utamanya sih seperti itu ya. Jadi lamaran pekerjaan, kemudian nama pekerjaan, lalu nama Anda. Baru nanti di email, bodinya jangan kosong ya, tetap diisi dengan dengan format seperti cover letter itu tadi. Jadi ada pembuka, kemudian di email ini Anda sampaikan
terkait lamaran, pekerjaan yang Anda inginkan di apa, posisi apa, misalkan seperti itu. Jadi usahakan menggunakan bahasa yang formal, sopan, dan tidak ada typo. Kalau misalkan dari kalau Anda mau melamar pekerjaan, kalau misalkan dari lowongannya sudah ada syarat subjeknya seperti apa, ya diikuti saja sesuai dengan yang di lowongan. Oke, baik Pak, terima kasih. Baiklah teman-teman semuanya, nampaknya untuk sesi diskusi pada malam hari ini cukup sampai di sini ya, karena mengingat waktu sudah mau malam. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Ozi Surya, STMT, atas pemaparan sangat luar biasanya tentunya. Dan saya berterima kasih banyak juga kepada seluruh teman-teman yang telah berpartisipasi untuk bertanya. Sebelum mengakhiri pada sesi pemateri ini, saya punya kejutan nih untuk teman-teman semua. Ada yang tahu nggak nih apa kejutannya? Untuk teman-teman nih mungkin yang sudah pernah ikut event sebelumnya pasti tahu nih, pada sesi ini kita akan mengumumi pemenang pertanyaan yang paling menarik dan relevan. Nah, di sini kami akan memilih 2 pertanyaan yang menarik buat teman-teman yang dari tadi sudah bertanya. Oke, udah siap ya untuk pemenang yang pertama kami berikan kepada Kak Ilham Pahlevi. Selamat kepada Kak Ilham Pahlevi nih untuk pertanyaan yang pertama kali ya. Gimana nih Kak Ilham? Boleh dong pesan-pesannya nih selama mengikuti webinar ini dan berkesempatan mendapatkan door prize. Alhamdulillah, sangat terima kasih ya Kak. Sebenarnya saya sangat bersyukur ya karena jawabannya tadi luar biasa banget. Dan ini jawaban yang saya tunggu-tunggu Kak itu. Jadi saya lebih suka jawaban dari Kak Ozi tadi. Untuk door prize sih alhamdulillah anggapanlah itu bonus saya bagi saya. Makasih banyak Kak. Oke, sama-sama Kak Ilham Pahlevi. Oke, untuk pemenang keduanya kami berikan kepada Kak Stanley. Selamat kepada Kak Stanley telah memenangkan pertanyaan yang menarik dan relevan. Boleh Kak mungkin untuk menyampaikan kesan dan pesannya selama mengikuti webinar dan mendapatkan door prize? Terima kasih kepada Kak Ausi karena memberikan jawabannya menarik untuk saya dan juga buat perkembangan CV saya selanjutnya bisa saya update lagi atas jawabannya. Terima kasih Kak. Oke, baik. Selamat ya untuk Kak Ilham Pahlevi dan Kak Stanley telah memenangkan pertanyaan yang menarik. Jangan lupa ya untuk menghubungi kontak person yang telah kami berikan di kolom chat untuk menindaklanjutkan. Untuk mengkonfirmasinya 1 kali 24 jam ya, Kak. Kalau lebih dari 1 kali 24 jam, door prize-nya akan hangus. Kan sayang tuh, udah bertanya tapi malah hangus. Oke, baiklah nih. Sebelum mengakhiri acara pada sesi pemateri ini, boleh nih Pak Ozi Surya, sedikit close statement-nya nih untuk teman-teman semua yang mungkin lagi melamar kerja tapi nggak keterima atau masih bermasalah dengan CV-nya nih. Oke, baik. Terkait dengan mencari pekerjaan, itu memang bukan hal yang mudah. Perlu waktu yang harus dipersiapkan dan perlu usaha juga. Tentunya juga saat kita mencari lowongan itu fokus kita tidak hanya mencari pekerjaan ya, tetapi juga menangani juga hal-hal yang saat ini ada di depan mata kita juga. Jadi waktu dan tenaga kita pasti akan terkuras habis di situ. Jadi pesan saya, kalau Anda masih ada waktu untuk planning, silakan di-plan dengan baik. Kalau Anda sudah tidak ada waktu untuk planning, Anda memang harus istilahnya sudah kepepet harus cari pekerjaan, lamar, cari lowongan pekerjaan sebanyak mungkin. Ya, itu yang penting. Jangan lupa baca requirement job. Ya, requirement-nya apa itu harus Anda pahami, baca dulu baik-baik. Karena kalau Anda bisa mendapatkan pekerjaan yang match,
sesuai dengan kemampuan yang Anda miliki, yakin ke depan Anda pasti bisa diterima di salah satu atau dari sekian banyak lamaran Anda pasti akan ada salah satu yang nyantol, ya seperti itu. Jadi tetap semangat, selalu planning kalau Anda masih ada waktu untuk plan, dan jangan lupa niat dan usaha serta doa itu juga penting, ya. Demikian. Oke, terima kasih kepada Pak Ozi Surya atas penyampaiannya. Gimana nih untuk teman-teman semua yang mungkin belum mendapatkan pekerjaan, terus semangat, pantang menyerah. Dan plannya kalau seandainya salah sekarang kita buat plan lagi, tapi jangan sampai menyerah ya. Oke, nampaknya nih pada sesi pemateri ini udah cukup sampai di sini. Saya selaku moderator pada malam hari ini berterima kasih banyak kepada Pak Ozi Surya STMT atas pemaparan yang telah diberikan, dan saya berterima kasih banyak juga kepada seluruh teman-teman peserta yang telah berkenan untuk bertanya dan telah mendengarkan acara ini dengan seksama. Semoga ilmu yang diberikan oleh Pak Ozi dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam dunia sehari-hari. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada Kak Nadia ya. Kepada Kak Nadia kami persilakan. Terima kasih. Oke, selanjutnya nih berhubung Kak Nadia nih jaringannya lagi bermasalah, akan saya lanjutin. Baiklah untuk teman-teman semua, karena kita pada malam hari ini sesinya udah hampir mau selesai ya. Langsung saja nih, nggak perlu lama-lama, kita sampai di sesi yang kita tunggu-tunggu nih. Kalau untuk sebuah acara nih nggak update dong kalau kita nggak ada sesi dokumentasinya. Apalagi nih pembicara malam hari ini Pak Ozi Surya nih. Kayaknya kalau nggak dokumentasi tuh nggak update gitu. Oke, Pak Ozinya senyum lagi. Makasih Pak senyumnya. Ya, sama-sama. Aduh, senyum virtual kita Pak ya. Boleh nih teman-teman semua on cam ya, jangan sampai enggak. Boleh nih saya beri waktu 1 menit ya untuk dandan dulu nih rapi-rapi, mungkin mau rapiin jilbabnya, yang cowok mungkin mau sisiran dulu, biar nggak kalah ganteng nih sama pembicara kita pada malam hari ini. Oke, gimana nih teman-teman, udah siap semua ya kepada panitia nih yang mendokumentasi? Waktu dan tempat kami persilakan ya. Akan saya berikan arahan ya. Untuk slide yang pertama. Oke, boleh senyum ya. Oke, lanjut slide yang kedua. Oke, lanjut slide yang ketiga. Oke, senyum semua, nampak giginya ya. Lanjut slide yang keempat. Jangan tahu ya kalau yang Dan terakhir nih ada slide kelima. Oke, terima kasih kepada teman-temannya nih udah mau on cam, udah mau nampilin nih wajah-wajah yang cantik-cantiknya. Oke, baiklah, nggak terasa karena acara kita sudah sampai di sini dan kita juga sudah sesi dokumentasi nih dan udah bertemu juga sama Pak Ozi Surya yang waktunya tuh sangat limit nih untuk kita nih. Saya sangat berterima kasih banyak pokoknya kepada Pak Ozi Surya STMT atas waktu yang telah diberikan. Dan saya berterima kasih kembali juga kepada seluruh peserta dan panitia yang telah berkenan berkontribusi pada acara event Insight Workshop and Webinar Series yang keempat ini. Semoga kedepannya kita bisa ketemu kembali pada acara event-event yang sangat relevan tentunya. Dan untuk teman-teman semua, jangan lupa pantengin IG HMPSI, karena kami di next event akan mengadai acara webinar dan workshop yang sangat seru tentunya. Dan besok kita akan tetap mengadai acara event nih teman-teman, yang akan membahas mengenai overthinking. Jadi kalau untuk teman-teman nih, kalau nggak ikut event itu kayaknya nggak update banget gitu. Apalagi kan seperti kita nih, anak muda zaman sekarang, nggak overthinking tuh nggak update rasanya. Kayaknya setiap malam nih semua orang overthinking ya, entah overthinking percintaan, overthinking masalah pekerjaan, seperti yang kita bahaskan sekarang ini ya. Karena kita sudah sesi dokumentasi juga dan
Mungkin sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Sekian dari kami semua. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.